Ganjaran itu artinya hidup menjadi lebih mudah. Bukan bebannya berkurang, tetapi kekuatan kita yang ditambah oleh Allah untuk menanggung beban itu. Karena hidup di dunia ini sistem nilainya dan ekosistem nilainya itu tidak sama dengan nanti di surga. Di surga nanti sampean batin apa wae kelakon ning kene nek ana wong loro batin barang sing padha njero sing entuk sijine kan mangkel kan gitu. Jadi di dunia ini kita pasti bertemu dengan potensi konflik. Surga seseorang bisa menjadi neraka bagi orang lain. Saya dulu secara ajaib bisa menikahi Mbak Novia itu, yang sakit hati banyak sekali. Tapi resikonya juga saya digoblok-goblokan. Mbak Via digoblok-goblokan orang-orang, kok gelem-geleme kuwi. Artis ayu kaya ngono, terkenal kok gelem untuk seniman ra cetha uripe kan gitu kan. Dan itu dirasani orang di mana-mana seperti itu gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan di Solo ini tercipta atmosfer surga sidik-sidik, di mana ya nek arep jangkep durung iso. Jadi potensi konflik itu bisa dikurangi dengan satu keadilan, nomor dua kearifan. Jadi keadilan itu nanti kita jelaskan bersama-sama. Rukun itu bukan sesuatu yang bisa kita bangun. Rukun itu adalah akibat dari keadilan, akibat dari keseimbangan satu sama lain. Gotong royong barang ora iso dijak. Gotong wong nek wis saling lega satu sama lain mesti otomatis dia akan gotong royong kan gitu. Nanti kita coba lacak bersama-sama kronologi ilmunya dikit-dikit saiso-isone. Sambil nanti saya minta penegasan dari para tokoh agama yang berbeda-beda, kan pasti beliau punya stabilo dan punya landasan yang sama sebenarnya tentang persatuan manusia, tentang kesatuan alam semesta dan seterusnya, termasuk Pak Muzammil. Nanti saya minta mengemukakan ayat-ayatnya yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ingin mendoakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini oleh Tuhan besok pagi diberi kejutan. Diberi kejutan berupa sesuatu yang semula belum begitu yakin menjadi lebih yakin. Proyek yang belum jelas besok pagi jelas. Pekerjaan yang selama ini kurang berkah besok mulai berkah gitu ya. Dodolan kok ora cetha-cetha payu apa ora sesuk mulai payu gitu ya. Sing urung entuk jodoh bengi iki langsung wis entuk. Nah sing terakhir iki amine banter banget iki. Nek kepeksane urung entuk ya wis golek cagak-cagak apa wedhus kono. Oke, bismillah, saya mendoakan Bapak-bapak, sahabat-sahabat saya dari berbagai macam agama. Di dalam Islam itu ada tradisi namanya sholawat. Sholawat itu adalah menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad. Terus itu juga doa supaya Allah memberkahi Nabi Muhammad. Terus nanti teman-teman dari agama lain bingung, lu gimana wong nabinya aja masih minta didoakan. Bagaimana mungkin umatnya bisa beres, wong nabinya aja masih minta didoakan. Sebenarnya yang terjadi adalah cinta segitiga. Jadi kalau saya minta kepada Tuhan sesuatu, terus Tuhan tahu bahwa saya tidak mencintai kekasihnya Tuhan, maka dia ogah-ogahan mengabulkan permintaan saya. Nah, saya menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, Anda semua, itu supaya Tuhan tidak tega untuk tidak mengabulkan. Jadi ini hubungan cinta segitiga, Allah, Muhammad sama Anda. Jadi mohon izin saya kasih satu selawat dulu. Untuk selawat dari Islam ini tidak bermuara dan tidak berhulu maupun hilir kekuasaan, Pak, tetapi rahmatan lil alamin. Jadi menjadi rahmat bagi semuanya. Makanya ucapannya kan ada dari swastiastu, ada salam sejahtera, ada shalom. Nah, kalau dalam Islam kan assalamualaikum. Jadi kalau saya bilang assalamualaikum berarti saya menjamin Anda selamat. Saya tidak akan menindas Anda, saya tidak akan ngonek-ngonek ke Anda.
Saya tidak akan membuat Anda tidak aman apapun saja. Harta Anda aman, tidak saya curi. Martabat Anda aman, tidak saya rendahkan. Dan nyawa Anda aman, tidak akan saya bunuh. Itulah Assalamualaikum, kan begitu. Nanti amannya apa nanti kita terangkan dengan Jawa lah. Sandang, pangan, papan, itu harus aman. Nah, sandang nanti kita jelaskan bersama-sama bahwa itu bukan hanya urusan pakaian karo badokan itu ya. Itu urusannya sangat luas. Saya ngomong badokan kok Anda menjadi meriah ya. Jadi katanya tak oke yo, sing kata-kata ngono kuwi ya. Begitu saya sebut yang begitu-begitu tuh langsung gembiranya ndak karu-karuan ya Pak. Nek sing tak sebut halus-halus ki mung adem-adem wae. Jadi ketoke ya pancen derajatmu lah ya. Nek beliau ini kan dahar, ya toh, beliau ini dahar, saya nedo lah gitu ya. Kowe sing ngarep-ngarep iki ya mangan, nah sing rada mburi kan wis mbadhok. Mburi meneh nyekek, apa meneh ngelontor, apa meneh njeglak. Nguntal gitu. Madura pasti punya bahasa kasarnya apa, Pak? Abaduk. Masih nabu baduk ya. Baduk. Podo jane kosakatane podo. Madura itu bukan bagian dari rumpun Jawa. Madura itu adalah pinggirannya rumpun Melayu. Jadi bahasanya asal-usulnya bahasa Melayu, tapi karena hidupnya sengsara di tanah yang tidak ada rumputnya, maka akhirnya kata-katanya selalu kasar-kasar. Dan karena di sana tidak begitu ada pohon-pohonan, maka mereka tidak ngerti bedanya hijau sama biru. Ngertinya langit itu biru, maka karena pohonnya juga tidak hijau-hijau amat, maka disebut biru juga. Jadi sampean kalau punya kencan sama orang Madura, diperjelas dulu hijau itu gini, biru itu gini gitu. Karena mereka tidak bisa membedakan. Gitu. Jadi nanti di surga mereka selalu bilang, wah surganya biru ya gitu. Padahal hijau. SBY Madura Icang. Ya serapopo, tapi itu kekasih saya lah. Orang Madura itu kekasih saya, kekasihnya Allah, kekasihnya Nabi Muhammad gitu. Loh kok Nabi Muhammad bareng ngasih wong Madura? Mungkin saja utlubul ilma walau bisin itu karpisin itu janjane ya Madura mungkin ya. Hubungannya apa ya orang ngerti, mungkin aku menurut. Ke bismillah, jadi saya mohon satu selawat. Kemudian kita nyanyikan, saya minta Mbak Fia, Mas Imam, Mas Doni, Mas Islamianto dan Mbak Nia untuk membawakan satu nomor yang lama tidak dibawakan, satu medley. Ada lagu dari bermacam-macam latar belakang gitu. Info ya, Avenue ya. Oke, bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Saya ingin kasih tahu satu hal. Ini pasar Klewannya sebelah tinggi. Berikut nggih. Jadi pasar Kliwon itu pokoknya kalau teman-teman dari Yaman itu kan ngelumpuki kan di sekitar sini ya. Jadi ada imigrasi cukup besar dari transmigrasi antar negara dari daerah Yaman Arab sana ke sini. Dan yang datang ke sini memang rata-rata orang Yaman, yaitu pelantun-pelantun sholawat. Mereka para habaib atau habib, orang-orang yang mencintai Muhammad. Ya, nah. Jadi saya belajar sholawat itu dari pasar Kliwon. Gitu. Aku kira iso asline kepeksa lah rano sing gelem ya toh tak lakoni ya toh. Kabeh do rawani ngetokke sholawat ning musolane dhewe, akhirnya aku nang ndi tak gawa ben wae do diarani desa ya pancen desa arep ngopo kowe aku jen desa ngono. Setelah saya umumkan terus saya ajak Mas Haddad semuanya. Ya sampai sekarang ada Habib Syekh segala macam, akhirnya kan selawat diterima di seluruh Indonesia dan seterusnya. Nah, teks atau buku atau kumpulan puisi yang indah yang berjudul Simtudur itu Simtuduror ya, itu dari Yaman ditransfer ke sini oleh cucu penulisnya, oleh putranya. Nah, Habib Elwi. Gini Pak Muzamil, sampean sing jelas Pak Muzamil. Timbangan aku di trombol terus iki. Jadi gimana ceritanya Simtuduror ini, Pak Muzamil? Ya, Simtuduror itu kan ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang beliau itu tinggalnya di Siwun di Yaman.
dan itu langsung dituntun oleh Nabi Muhammad SAW beliau. Ya, saya tidak akan membawakan seluruhnya ini karena tidak mungkin. Ini kalau dibawakan seluruhnya ini bisa sampai jam 1 ini tok. Itu pun tanpa musik, dan itu kan nanti Anda tidak jadi selawatan tapi hatimu mangkel, malah ndongak kelek nang aku tur kena kowe dhewe malahan kan gitu. Wong aku nglakoni apik ya to ning kowe kaya nek kowe ngimami sembayang kedawan surate kan ya apik karepmu ning ya miso-miso apa makmummu niku waduh Al-Baqarah modiar iki nah. Pertama modar nih begitu wis mulai meh ceklak-cekluk kae suwe-suwe metu kalimat thayyibah. Nyun sewu alon-alon. Jadi kita ini punya masalah ya di Solo, ya di Jogja, ya di DIY, provinsi-provinsi, nasional, bahkan masalah-masalah global. Semua masalah itu ada 3 macam. Yang satu masalah-masalah yang kita bisa merumuskan dan insya Allah bisa kita selesaikan. Tapi ada masalah yang agak lebih tinggi, dia punya kans mungkin bisa kita selesaikan, mungkin tidak bisa kita selesaikan. Jadi kita harus punya kategorisasi. Yang ketiga, yang tertinggi adalah masalah yang kita mustahil mampu menyelesaikannya. Satu-satunya jalan adalah kalau Allah menolong kita, kan begitu. Nah yang ketiga ini cukup banyak jumlahnya. Makanya saya sangat bahagia Solo yang pernah terkenal sebagai kota teroris di seluruh dunia, kan gitu. Malam ini menyelenggarakan deklarasi. Jadi iya Pak, ini semacam apa deklarasi itu bahasa Arabnya apa Pak Muzamil? Istiqlal atau madha fil Arabiyah. Ya bisa apa? Iklan. Ya deklarasi bisa, atau kalau seperti Nabi Muhammad kan wasiqah ya. Wasiqah. Yes. Ya. Sebabnya gue ya ramudeng to ya, dikandani apa ya, manut itu ya. Tapi pokoknya ada tekad bersama di Solo ini, dan ini kan luar biasa. Jogja aja kemarin malah teman-teman Papua malah mengambil keputusan untuk pergi dari Jogja, dan itu sebuah luka yang bisa panjang akibatnya ya. Dan belum ada recovery sampai hari ini. Di Solo yang terkenal dengan laskar-laskarnya bermacam-macam, terkenal dengan lirik-lirikan antar golongan, antar agama, antar macam-macam, itu justru ada deklarasi yang luar biasa. Jadi deklarasi ini dihidupkan oleh kesadaran mengenai 5 pilar bangsa dan negara Republik Indonesia. Pilar pertama adalah soko gurune Indonesia ku ya rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi syaratnya negara di tanah air itu ada rakyat. Jadi itu pilar 1. Kui ibarat masjid Demak kui sing paling tengah sing gede dhewe, itu rakyat. Jadi rakyat ini yang memiliki kedaulatan, yang memiliki tanah dan air, dan yang punya hak apa saja. Itu rakyat. Yang nomor 2 adalah balungane rakyat. Balungan itu kekuatannya, yaitu tentara dan polisi. Kalau dulu tentara rakyat Indonesia, sekarang terus kemudian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI. Nah itu kan tulang belulang kita. Bayangin kalau Anda tidak punya tulang, kan lembrek ngene iki kan. Dadi nek mlaku SB, makanya hidup itu harus ada tulang belulang, dan kita harus punya tentara, kita harus punya polisi, kita harus punya kekuatan-kekuatan yang menegakkan badan kita kan gitu. Itu kedua. Yang ketiga, akalnya. Pilar yang bernama akal sehat, yaitu intelektualitas kita, yaitu kaum cendekiawan, para kesatria gitu ya, kaum cendekiawan. Cendekiawan itu apa nek di Punokawan ya Petruknya gitu. Kalau Gareng filosofnya, kalau Petruk itu intelektualnya, Bagong itu seniman budayawannya, Semar itu keseluruhannya kan, kira-kira gitu. Nah pilar yang ketiga adalah kaum cendekiawan. Maka ada sekolah, ada universitas. Ya nanti kita jelaskan secara Pancasila nanti kalau ada waktu. Pilar yang keempat adalah kekuatan adat dan kebudayaan. Solo ki beda karo Yojo. Aja njur Solo padha karo Yojo. Ya pancen Solo ki beda karo Yojo. Blangkone ya siji Bendul, siji Trepes kuwi. Aja njur demi perdamaian terus digawe separuh-separuh. Jadi bendol Jogja dikurangi, kini digawe rada bendol sithik, ndak usah. Nek pitik-pitik wae, nek bebek-bebek wae. Supaya kita damai adalah bebek-bebek jangan menyuruh pitik jadi bebek, kan begitu.
pitike dhewe ya aja rasa pengin dadi manuk. Kan gitu. Kowe nek wis mangan tempe ya wis tempe kuwi sing paling apik, paling enak. Anggo sore nek ana sop buntut alhamdulillah, ana tengkleng alhamdulillah. Ning pas anane tempe sing paling apik ya tempe kuwi. Makane kowe mangan tempe karo ngelamun tengkleng. Tempene ra penak, tengklenge ra kelakon. Nah bangsa Indonesia kan rada ngono-ngono kuwi to. Ya toh. Apa kurang puas, semua kurang puas ya. Ini jadi yang ketiga, yang keempat adalah adat dan kebudayaan.